Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, guru kesiswaan, guru wali kelas, orang tua murid, dan salah satu teman dari MS. Terima kasih sudah memenuhi undangan untuk menghadiri konferensi kasus kali ini. Kegiatan konferensi kasus kita kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga solusi yang tepat untuk menangani kasus yang dialami oleh salah satu siswi kita dengan inisial MS dari kelas 7. Dari hasil pengamatan, adapun masalah yang dialami oleh siswa ini yaitu MS sering menjadi target bully di sekolah dan pelaku utamanya adalah AN yang bersama teman-temannya secara rutin menghina MS dengan kata-kata kasar dan merendahkan MS di depan teman-temannya. Mereka bahkan menjelek-jelekan MS di media sosial, membuatnya merasa malu dan terisolasi. Puncaknya, AN dan kelompoknya mengejek MS dengan menggunakan nama orang tua MS dengan sebutan sebagai seorang anak sang sinode. Perlakuan ini membuat MS merasa sangat terhina dan terisolasi, mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dan semangat belajarnya. Meskipun demikian, MS tidak berani melaporkan kasus bully tersebut karena takut akan reaksi lebih buruk dari pelaku dan teman-temannya, serta khawatir akan dianggap sebagai pengadu oleh teman-temannya. Mungkin dari saya demikian dulu mengenai gambaran masalah si MS. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kesiswaan, wali kelas, orang tua, dan salah satu teman MS yang ingin menyampaikan sesuatu mengenai permasalahan dari MS. Berikut saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bapak. Sedikit dari saya tentang permasalahan yang terjadi pada siswa kita yang berinisial MS ini. Saya mendapat laporan dari teman guru Cynthia dan Ibu Leoni bahwa MS sering menjadi target bully dan perundungan dari teman-teman sekelasnya yang salah satunya berinisial AN. MS sering diperlakukan secara kasar, dimaki-maki secara kasar, dan seringkali dibully di depan teman-teman kelasnya, bahkan sampai mengejek-ngejek di sosial media yang membuat MS ini malu dan merasa terisolasi. Yang kedua, saya mengharapkan kepada guru-guru untuk segera menindaklanjuti kasus bully yang ada ini. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Cynthia selaku guru kesiswaan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Putri. Dalam pengamatan saya sehari-hari, si MS ini sering menjadi target bullying oleh teman-temannya si AN. Saya sudah beberapa kali menegur AN, namun sepertinya tidak ada perubahan. Jadi saya harap dengan adanya konferensi ini, kita bisa membantu MS keluar dari permasalahan yang dialami dan membantu AN mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Leoni selaku guru wali kelas. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Putri. Dalam pengamatan saya sehari-hari, si MS ini adalah anak yang baik, cerdas dan suka bergaul. Namun si AN dan teman-temannya yang seringkali menghina MS dengan kata-kata kasar dan merendahkan MS di depan teman-temannya. Bahkan AN juga menjelek-jelekan
MS di sosial media membuatnya merasa malu dan terisolasi. Bahkan AN juga menggunakan nama orang tua MS sebagai bahan ejekan dengan sebutan anak sang sinode. Saya harap kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk membantu MS dan mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh AN. Baik, terima kasih Ibu Leoni. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Andri selaku orang tua dari MS. Silakan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Saya Andri selaku orang tua dari MS. Tentu saja sangat prihatin atas kejadian yang menimpa anak saya, di mana anak saya ini menjadi korban bullying dengan julukan anak sang sinode. Hal ini tidak hanya melukai perasaan anak saya saja, tapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan emosional dan psikologisnya. Saya sebagai orang tua sangat khawatir melihat kondisi anak saya yang semakin tertekan akibat perlakuan tersebut. Saya berharap dengan bimbingan dan perhatian yang lebih, AN bisa berubah menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Andri. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada salah satu teman MS, kepada Saudari Ayu. Saya persilakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya dan teman-teman merasa sangat prihatin dan terganggu atas kejadian bullying yang dialami oleh teman kami. Dia telah dipanggil dengan julukan yang tidak pantas, yaitu anak sang sinode. Sebagai teman, kami telah melihat langsung dampak buruk dari perilaku tersebut terhadap dirinya. Dia menjadi lebih pendiam, kurang bersemangat, dan tampak sangat tertekan. Kami harap ada tindakan yang lebih membuat kami merasa aman di sekolah. Baik, terima kasih Ayu. Kita semua sudah mendengarkan bersama-sama mengenai informasi masalah dari MS. Jadi sedikit kesimpulan dari saya bahwa si MS sepertinya memerlukan beberapa bantuan seperti sesi konseling mengenai dampak emosional dan psikologis yang dihadapi dengan dukungan sosial, dan melakukan beberapa langkah-langkah membantu MS agar merasa lebih baik dan aman di lingkungan sekolah. Dan si AN sepertinya memerlukan bimbingan yang lebih intensif untuk mengatasi masalah perilakunya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana selanjutnya kita dalam menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Permasalahan ini harus segera kita tangani karena akan berdampak buruk bagi diri AN itu sendiri dan bisa menular pada siswa-siswi yang lain. Untuk masalah ini kita harus usahakan agar tidak terjadi bully lagi di sekolah ini. Betul, saya setuju Ibu. AN sudah menunjukkan perilaku yang mengganggu dan berpotensi membahayakan lingkungan kelas. Kita perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki perilaku AN maupun MS yang menjadi korban bully. Ya, jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mau membantu anak saya, mau MS maupun AN. Semoga kedepannya tidak terjadi lagi bullying seperti yang dialami oleh anak saya. Untuk itu, apapun langkah yang diambil oleh Bapak Ibu Guru untuk membantu anak saya maupun teman-teman, saya menyetujuinya. Baik, terima kasih semuanya. Langkah pertama yang saya ambil adalah melakukan pendekatan dengan MS dan AN dengan melakukan sesi konseling, di mana tujuannya nanti agar saya dapat menemukan apa yang menjadi penyebab kebiasaan buruk AN dan membantu perkembangan MS sehingga bisa
menemukan solusi yang tepat dalam membantu permasalahannya. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari guru kesiswaan. Baik, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Konselor. Dengan demikian nanti dapat diketahui langsung apa yang menjadi akar permasalahan sehingga menyebabkan AN sering berperilaku membuli. Saya juga akan ikut melakukan terhadap si AN dan memantau perkembangan MS. Ya, saya sangat setuju. Bagaimana dengan Bapak Kepala Sekolah? Apakah setuju dengan langkah-langkah yang telah direncanakan? Saya sangat menyetujuinya selama langkah penanganan dan pemantauan tidak menyusahkan siswa dan orang tuanya. Pastinya kita usahakan yang terbaik bagi anak-anak kita. Baiklah, kalau begitu untuk pertemuan konferensi kali ini saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berkenan hadir dan bersama-sama menyampaikan informasi dan juga pendapat mengenai permasalahan dari si AN dan si MS ini dan bagaimana mengatasi permasalahannya. Semoga langkah selanjutnya yang kita ambil dapat mengubah perilaku si AN yang sering berperilaku buruk di sekolah sehingga dapat memperoleh perubahan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri.